Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelita Dwi Nurwahyuni dengan NIM 0534642446, mahasiswa dari Program Studi Sistem Informasi Universitas Terbuka. Pada video ini, saya akan menjelaskan hasil pengerjaan tugas praktik 3 Vue.js mengenai aplikasi pemesanan dan distribusi bahan ajar Universitas Terbuka. Tujuan utama dari video tugas ini adalah menerapkan konsep Vue Component dan Vue Template untuk membangun aplikasi yang lebih terstruktur, modular, dan mudah dikembangkan dibandingkan aplikasi pada tugas sebelumnya. Pertama, saya menjelaskan struktur proyek yang saya buat. Pada folder utama terdapat file index.html yang berfungsi sebagai halaman utama aplikasi. Kemudian terdapat folder assets yang berisi file CSS untuk mengatur tampilan aplikasi. Saya menempatkan seluruh styling pada file style CSS agar kode tampilan terpisah dari logika aplikasi. Selanjutnya terdapat folder data yang berisi file data bahan ajar JSON. File ini digunakan sebagai sumber data atau dummy database. Dengan menggunakan file JSON, aplikasi dapat menampilkan data bahan ajar dan data delivery order tanpa menggunakan database sesungguhnya. Kemudian terdapat folder JS yang berisi seluruh kode JavaScript aplikasi. Pada folder ini terdapat file app.js yang berfungsi sebagai root aplikasi Vue dan mengatur seluruh komponen yang digunakan. Di dalam folder service terdapat file API.js yang berfungsi untuk mengelola pengembalian data dari file JSON sehingga logika pengambilan data tidak bercampur dengan tampilan. Selanjutnya, pada folder komponen, saya membagi aplikasi menjadi beberapa view komponen. Komponen stock table digunakan untuk menampilkan dan mengelola data stok bahan ajar. Komponen order form digunakan untuk menambah dan mempengaruhi data bahan ajar. Komponen DO tracking digunakan untuk melakukan tracking delivery order. Kemudian komponen status batch digunakan untuk menampilkan status stok seperti aman, menipis, atau kosong. Sedangkan komponen app modal digunakan untuk menampilkan dialog konfirmasi saat pengguna ingin menghapus data. Selain komponen, saya juga memisahkan template HTML ke dalam folder templates. Setiap komponen memiliki file template sendiri sehingga struktur kode menjadi lebih rapi dan mudah dipelajari. Dengan pendekatan ini, saya menerapkan konsep Vue Component dan Vue Template sesuai dengan tujuan tugas praktikum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggunaan data bidding dan direktif. Untuk menampilkan data, saya menggunakan sintaks mustache atau tanda kurung kurawal ganda. Selain itu, saya juga menggunakan direktif vtext untuk menampilkan teks secara langsung dan vhtml untuk menampilkan data HTML pada bagian catatan bahan ajar. Pada formulir input, saya menggunakan direktif vModel. Direktif ini memungkinkan terjadinya two-way data binding sehingga data pada form selalu sinkron dengan data pada view. Ketika pengguna mengetik dan mengubah nilai input, data pada aplikasi akan langsung diperbarui secara otomatis. Saya juga menggunakan vbind untuk menghubungkan atribut HTML dengan data yang terdapat pada view sehingga tampilan dapat berubah secara dinamis sesuai kondisi data. Untuk menampilkan daftar stok bahan ajar dan data delivery order, saya menggunakan array dan direktif v-for. Direktif ini memungkinkan data ditampilkan secara otomatis berdasarkan jumlah data yang terdapat pada array tanpa harus menuliskan elemen satu persatu. Pada bagian formatting data, saya menerapkan format teks untuk harga menjadi mata uang rupiah dengan awalan rupiah. Selain itu, saya juga menambahkan satuan buah pada data jumlah stok dan safety stok agar informasi yang ditampilkan lebih jelas dan mudah dipahami pengguna. Selanjutnya adalah penggunaan conditional rendering. Saya menggunakan direktif v-if, v-else, dan v-show untuk menampilkan informasi berdasarkan kondisi tertentu. Misalnya, pada status stok bahan ajar, jika jumlah stok lebih besar atau sama dengan safety stok, maka sistem akan menampilkan status aman dengan warna hijau. Jika jumlah stok lebih kecil daripada safety stok, maka sistem akan menampilkan status menipis atau warnanya orange. Sedangkan jika jumlah stok dengan 0, maka sistem akan menampilkan status kosong dengan warna merah. Pada bagian ini, saya menggunakan komponen status batch agar logika status dapat digunakan kembali pada berbagai bagian aplikasi tanpa perlu menulis kode yang sama berulang kali.
Selanjutnya, saya menerapkan computed property dan methods. Computed property digunakan untuk melakukan filter dan sorting data stok bahan ajar berdasarkan pilihan pengguna. Dengan computed property, proses perhitungan hanya dilakukan ketika data yang terkait mengalami perubahan sehingga lebih efisien dibandingkan memanggil fungsi secara terus-menerus. Sedangkan methods digunakan untuk menjalankan berbagai aksi seperti menambah data, memperbarui data, menghapus data, melakukan pencarian tracking dari value order, dan mereset filter. Berikutnya, saya menerapkan Witcher. Witcher pertama digunakan untuk memantau perubahan pada filter UT daerah. Ketika pengguna memilih UT daerah tertentu, sistem akan menampilkan kategori mata kuliah yang sesuai dengan daerah tersebut. Witcher kedua digunakan untuk memantau perubahan data pencarian pada halaman tracking dari value order sehingga hasil pencarian dapat diperbarui secara otomatis sesuai input pengguna. Pada bagian formulir, saya menerapkan validasi sederhana untuk memastikan seluruh data yang wajib diisi tidak kosong. Jika ada data yang belum lengkap, maka sistem akan memberikan peringatan kepada pengguna. Selain itu, saya juga menerapkan event handler melalui mouse dan keyboard. Event klik digunakan pada tombol tambah, edit, hapus, dan pencarian. Sedangkan event keyboard enter digunakan untuk menyimpan data baru maupun memperbarui data secara tepat tanpa harus menekan tombol menggunakan mouse. Pada fitur tracking dari value order, tombol enter digunakan untuk melakukan pencarian dan tombol escape digunakan untuk menghapus atau reset pencarian. Sebelum data dihapus, sistem akan menampilkan pop-up konfirmasi melalui komponen app modal agar pengguna tidak menghapus data secara tidak sengaja. Dari sisi tampilan antarmuka, saya berusaha membuat desain yang sederhana, mudah dipahami, dan nyaman digunakan. Saya memisahkan fitur stok bahan ajar dan tracking delivery order ke dalam bagian yang jelas sehingga pengguna dapat dengan mudah menemukan fitur yang dibutuhkan. Kesimpulannya, pada tugas praktik 3 ini, saya telah menerapkan seluruh konsep utama Vue.js yang dipelajari yaitu Vue Component, Vue Template, Vue Binding Directive, Conditional Reading, Computed Property, Methods, Witcher, Event Handling, From Validation, Array Rendering menggunakan V4 serta formatting data. Dengan memanfaatkan konsep-konsep tersebut, aplikasi ini lebih modular, interaktif, dan mudah untuk dikembangkan di masa mendatang. Ini kita bisa menambahkan modul bahan ajar baru. Bisa isi kode buku, judul buku kuliah, sains atau sosial, pilih UPBJ daerah, nah posisi rak, jumlah harganya, jumlah stok, dan yang lain-lain. Lalu di sini ada tracking delivery order. Nah, di sini ada tracking dari value order. Di sini ada entry from transaksi delivery order. Tinggal diisi formulirnya, lalu dia akan timbul. Sekian tugas video praktek dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.